Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi biaya, kita akan belajar tentang metode harga pokok proses, di mana metode harga pokok proses ini merupakan salah satu dari metode penentuan harga pokok produksi selain yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu metode harga pokok pesanan. Jadi metode harga pokok proses ini merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal, ya. Jadi bukan berdasarkan pesanan. Itu yang membedakan dari metode harga pokok pesanan. Jadi perusahaan bisa memilih untuk menggunakan metode harga pokok proses ataupun pesanan tergantung dengan pola produksi yang dilakukan. Untuk metode harga pokok proses, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Nah, kalau misal metode harga pokok pesanan kan dikumpulkannya per pesanan. Kalau metode harga pokok proses itu dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu tersebut dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Nah, karakteristik dari metode harga pokok proses yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Jadi, tidak ada spesifikasi khusus yang berbeda antara pemesan yang satu dengan pemesan lainnya. Kemudian produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Contohnya mungkin produk makanan seperti mie instan, kemudian susu, minyak goreng, seperti itu ya. Jadi atau seragam sekolah yang umum atau standar. Yang ini diproduksi secara massal. Kemudian kegiatan produksinya dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Oke. Selain itu juga makanan yang lain misalnya tahu, tempe, kemudian selain itu pabrik semen. Nah, itu kan tidak ada spesifikasi khusus yang berbeda antara satu pembeli dengan pembeli lainnya untuk produk yang dihasilkan. Nah, ini kita bahas apa sih bedanya metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Yang pertama terkait dengan pengumpulan biaya produksi. Untuk harga pokok pesanan itu dikumpulkan menurut pesanan-pesanan tertentu. Misalnya pesanan dari Tuan A, pesanan dari PT B, dan seterusnya. Kemudian untuk harga pokok proses itu pengumpulan biaya produksinya berdasarkan departemen per periode akuntansi. Jadi dikumpulkan berdasarkan jangka waktu tertentu untuk setiap proses yang dilakukan. Kemudian terkait dengan perhitungan harga pokok per satuan produk. Untuk harga pokok pesanan caranya yaitu total biaya pesanan dibagi jumlah produk yang dipesan. Sedangkan untuk harga pokok proses caranya adalah total biaya periode waktu tertentu dibagi jumlah produk berdasarkan periode tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan penggolongan biaya produksi. Untuk harga pokok pesanan kita bedakan yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Sementara untuk harga pokok proses tidak perlu biaya langsung dan tidak langsung, di mana BOP ditetapkan yaitu BOP dibagi jumlah produk dalam satu periode akuntansi. Kemudian terkait dengan biaya overhead pabrik atau BOP, untuk harga pokok pesanan, BOP terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi lainnya, dan biaya yang ditetapkan di muka. Sedangkan untuk harga pokok proses, BOP yang dimaksud dengan BOP yaitu selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. BOP yang dibebankan
yang sesungguhnya terjadi pada periode akuntansi. Jadi yang kalau misalnya harga pokok pesanan kemarin itu BOP dibebankannya kita pakai tarif atau perkiraan, sedangkan kalau harga pokok proses BOP dibebankan yaitu yang sesungguhnya terjadi dalam periode akuntansi. Lalu ada berbagai macam arus produk pada harga pokok proses. Jadi produk itu dalam suatu pabrik itu bisa bergerak atau flowing dengan berbagai cara. Ada 3 bentuk arus atau aliran produk yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok proses, yaitu arus produk berurutan atau sequential product flow, kemudian arus produk sejajar atau parallel product flow, dan arus produk selektif atau selective product flow. Nah, ini contohnya ya, contoh untuk aliran produk secara berurutan atau sequential. Misalnya di sini produk dalam proses departemen pemotongan, di mana untuk biayanya yang terjadi adalah biaya bahan baku, kemudian tenaga kerja, dan overhead. Nah, setelah diolah dari departemen pemotongan, bahan baku kan sudah diolah nih. Nah, kemudian kita alirkan bahan atau produk tersebut setengah jadi ya ke departemen tenun. Di departemen tenun sudah tidak ada lagi biaya bahan baku karena sudah diolah di departemen pemotongan. Tinggal biaya tenaga kerja dan overhead. Lalu dari departemen tenun kita masukkan, kita transfer ke departemen painting, di mana departemen painting di sini kita butuh biaya bahan baku lagi, mungkin bahan baku cat dan seterusnya. Lalu muncul lagi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, lalu masuk ke barang jadi. Nah, ini proses yang berurutan atau sekuensial. Kemudian aliran produk secara paralel. Di sini ada 2 departemen yang mengolah bahan baku awal, yaitu departemen pemotongan dan departemen pengamplasan. Kemudian hasil dari departemen pemotongan dan pengamplasan masuk ke departemen peleburan, di mana di situ sudah tidak ada lagi biaya bahan baku ya. Kemudian hasil dari departemen peleburan itu masuk ke departemen perakitan dan kemudian masuk ke departemen finishing atau penyelesaian. Di departemen perakitan masih membutuhkan bahan baku yang baru lagi. Jadi di sini paralel itu ada 2 departemen yang menghasilkan produk yang berbeda dan masuk ke dalam departemen yang sama untuk hasilnya. Kemudian aliran produk secara selektif. Selektif di sini artinya kita memilah-milah produk A untuk masuk ke departemen A, produk B masuk ke departemen B, dan seterusnya. Jadi satu departemen itu menghasilkan produk yang bisa kita sortir untuk dia itu masuk ke departemen yang mana, departemen lanjutan yang mana. Seperti itu. Jadi misalnya produk dalam proses dalam departemen tenun ya. Itu hasilnya bisa langsung jadi, kemudian di packing dan selesai. Kemudian bisa juga hasil dari departemen tenun itu ada yang kita masih perlu proses painting, kemudian baru kita packing dan selesai. Ada juga yang harus dijahit dulu, departemen penjahitan, kemudian baru di packing lalu selesai. Jadi kita pilah atau kita sortir atau kita bagi-bagi produk-produk mana kita tentukan apakah dia langsung bisa dijual atau perlu dijahit dulu atau perlu di painting dulu baru di packing dan selesai dan dijual. Jadi ini kita pilih seperti itu ya, makanya disebut aliran produk secara selektif. Nah, kemudian apa sih manfaat dari informasi harga pokok proses? Nanti akan kita bahas satu persatunya ya. Yang pertama menentukan harga jual produk, kemudian memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi periodik, kemudian menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca.
Oke. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Caranya seperti apa dalam perusahaan itu menentukan harga jual produk? Yang pertama, kita tentukan dulu, kita menaksir biaya produksi untuk jangka waktu tertentu. Dimana caranya yaitu taksiran biaya produksi adalah taksiran biaya bahan baku ditambah taksiran biaya tenaga kerja langsung ditambah taksiran biaya overhead pabrik atau factory overhead. Kita tambahkan menjadi taksiran biaya produksi. Ya, kemudian kita tambahkan taksiran biaya produksi tadi dengan taksiran biaya non produksi, misalnya biaya administrasi dan pemasaran. Kemudian kita tambahkan kan jadi total taksiran biaya untuk jangka waktu tertentu. Kemudian kita bagi dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu. Ketemulah taksiran harga pokok produk persatuan. Lalu kita tambahkan margin laba per unit yang kita inginkan. Maka ketemulah berapa sih harga jual per unit yang akan kita tawarkan ke pembeli. Manfaat yang kedua dari metode harga pokok proses yaitu memantau realisasi biaya. Di sini manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya yang benar-benar dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi ketika rencana untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan. Jadi setelah kita menaksir tadi kan, menentukan taksiran biaya, manajemen memerlukan berapa sih biaya produksi yang benar-benar terjadi, seperti itu. Jadi digunakan untuk memantau realisasi biaya. Nah, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut. Apakah total biaya produksi itu sudah sesuai dengan yang telah diperhitungkan? Artinya sesuai dengan rencana produksi atau tidak. Maka kita bisa menentukan efektivitas dan efisiensi dari biaya atau rencana biaya yang telah disusun. Nah, rumus dari biaya produksi sesungguhnya sama ya. Jadi biaya produksi itu intinya kan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Kalau yang taksiran ya berarti sifatnya masih taksiran atau rencana, sedangkan yang sesungguhnya berarti yang udah real dikeluarkan atau dibayarkan. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menghitung laba atau rugi periodik. Informasi biaya produksi yang sudah benar-benar dikeluarkan yang digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi perusahaan dalam periode tertentu itu menghasilkan laba atau justru mengalami kerugian. Nah, laba atau rugi digunakan untuk mengetahui kontribusi dari masing-masing produk itu dalam menutup biaya non-produksi dan kontribusinya dalam menghasilkan laba atau rugi. Selanjutnya, metode harga pokok proses itu digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya sudah dikeluarkan dalam periode tertentu untuk menghasilkan informasi laba atau rugi pada tiap periode. Jadi berapa biaya produksi yang sudah dikeluarkan tadi, kita jadi tahu nih hasil dari kegiatan produksi kita itu mengalami laba atau kerugian, dan kita juga sekaligus bisa tahu kontribusi dari setiap produk. Apakah dengan kita ngejual produk ini itu bisa nutup biaya non produksi dan apakah bisa menghasilkan laba atau justru dengan kita bikin produk ini tuh malah bikin rugi kayak gitu. Nah, itu bisa ditentukan di sini. Kita lihat, nah ini untuk laporan laba rugi ya dari perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok proses, di mana kita tahu di sini dari hasil penjualan harga jual persatuan dikalikan dengan volume produk yang dijual ya. Jadi kita taruh di sebelah kanan dulu, kemudian kita hitung dulu persediaan produk jadi awal periode. Kita juga taruh agak ke kanan dulu seperti ini. Ini ya, kita taruh di sini, kemudian ya agak kanan sini. Kemudian kita hitung
barang yang tersedia untuk dijual, yaitu persediaan produk dalam proses awal, ini ya, persediaan produk dalam proses awal, kemudian kita tambahkan dengan biaya produksi, yaitu biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ketemu total biaya produksi, kita tambahkan dengan ini ya, dengan persediaan produk dalam proses awal, hasilnya di sini. Kemudian kita kurangi dengan persediaan produk dalam proses akhir, ya, kurangi. Kemudian hasilnya adalah harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi kita taruh di bawahnya persediaan produk jadi awal periode. Nah, ini kemudian kita tambahkan, ketemulah harga pokok produk yang tersedia untuk dijual, ya. Kemudian dikurangi dengan persediaan produk jadi akhir periode, kemudian ketemulah harga pokok produk yang dijual atau harga pokok penjualan. Nah, ini ditaruh di bawahnya urutnya dengan penjualan atau hasil penjualan, lalu kita kurangkan, ketemulah laba atau rugi. Kalau misalnya hasil penjualannya masih lebih besar daripada HBP-nya, berarti laba. Kalau hasil penjualannya lebih kecil, berarti rugi. Seperti itu. Oke, selanjutnya manfaat berikutnya yaitu menghitung harga pokok produksi, harga pokok persediaan produk jadi, dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Nah, produk akhir dari akuntansi biaya, khususnya untuk metode harga pokok proses, yaitu membuat laporan harga pokok produksi, ya. Dimana nantinya akan kita buat laporan laba rugi sebagai salah satu item dari laporan keuangan. Nah, selain itu, selain membuat laporan laba rugi, juga kan membuat neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, dalam neraca ini harus ada informasi terkait dengan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang ada pada tanggal neraca yang masih dalam proses, sehingga perlu catatan untuk biaya produksi tiap periodenya. Catatan biaya produksi tiap periode itu gunanya untuk menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual atau harga pokok persediaan produk jadi, dan produk yang masih dalam proses pengerjaan atau harga pokok persediaan produk dalam proses pada tanggal neraca. Nah, pada perusahaan manufaktur, proses produksi ini bisa berlangsung melalui beberapa departemen, ya, seperti yang kita lihat dalam contoh aliran produk tadi. Ada yang satu departemen, ada yang beberapa departemen. Nah, biaya-biaya yang dikumpulkan pada biaya-biaya yang terjadi, biaya-biaya produksi yang terjadi itu dikumpulkan pada masing-masing departemen pada satu periode. Pada arus produk yang berurutan, produk selesai dari Departemen 1 akan menjadi bahan baku atau inputan bagi Departemen 2, dan produk selesai di Departemen 2 akan menjadi persediaan barang selesai yang siap dijual. Oke, selanjutnya adalah laporan biaya produksi. Jadi laporan biaya produksi ini digunakan untuk kita bisa tahu informasi tentang jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen, dan pertanggungjawabannya juga menjadi dokumen sumber untuk kita melakukan pencatatan biaya yang ditransfer dari suatu departemen ke departemen lainnya, atau biaya yang ditransfer ke dalam persediaan produk barang jadi. Apa sih isi dari laporan biaya produksi? Jadi laporan biaya produksi ini menyajikan yang pertama biaya total dan biaya per unit produk yang diterima dari satu atau lebih departemen. Kemudian biaya
bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen yang bersangkutan. Kemudian isi dari laporan biaya produksi selanjutnya adalah menyajikan biaya persediaan produk dalam proses awal dan akhir periode, dan juga biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya ataupun ke persediaan barang jadi. Isi dari laporan biaya produksi itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu data kuantitas, jumlah biaya total dan per unit yang harus dipertanggungjawabkan, serta pertanggungjawaban biaya. Yang pertama kita bahas, nah ini menjadi urutan pengerjaan laporan biaya produksi ya teman-teman. Jadi yang pertama kita hitung dulu data kuantitas yang akan kita sajikan nanti. Jadi data kuantitas ini menunjukkan jumlah unit produksi yang diproses dalam suatu departemen pada satu periode dan hasil pemrosesan terhadap unit produk. Data ini dinyatakan dalam satuan unit produk, misalnya buah, pieces, liter, kilogram, dan sebagainya, dan tidak dalam satuan bahan seperti itu ya. Jadi satuannya adalah satuan tergantung produknya apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah data kuantitas yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Di sini kita sajikan informasi mengenai biaya total dan biaya per unit yang diakumulasikan dalam suatu departemen. Jumlah tersebut itulah yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Jenis biaya yang diakumulasikan di dalam suatu departemen yaitu hanya atas biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen itu saja, gitu. Jadi tidak di departemen sebelumnya ataupun berikutnya. Selanjutnya yaitu menghitung unit ekuivalen, di mana unit ekuivalen yaitu menyatakan banyaknya unit yang telah menggunakan biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dalam suatu periode. Rumusnya unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah unit dalam proses akhir dikali persentase penyelesaian. Kemudian pertanggungjawaban biaya. Di sini kita sajikan informasi pertanggungjawaban biaya yang diakumulasikan dalam sebuah departemen. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan pada bagian ini harus sama besarnya dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan dalam bagian kedua dari laporan. Nanti kita akan lihat di sini ya. Nah, ini contohnya. Jadi data produksi atau data kuantitas terdiri dari jumlah unit yang dimasukkan dalam proses, kemudian produk jadi yang ditransfer ke gudang, kemudian produk dalam proses akhir ya. Di sini contohnya misalnya yang masuk ke dalam proses itu 2.500, kemudian produk yang jadi yang ditransfer ke gudang 2.000, maka sisanya masih ada 500 produk dalam proses akhir. Maka total jumlah produk yang dihasilkan atau yang dikerjakan adalah 2.500. Kemudian biaya yang dibebankan ya, biaya yang dibebankan Nah, biaya yang dibebankan ini terdiri dari seluruh biaya produksi ya. Jadi biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, di mana ini kita sajikan totalnya dan biaya per kilogramnya atau biaya per unit satuan produk. Lalu kita jumlah, kemudian kita hitung perhitungan biaya yang dipertanggungjawabkan, yaitu harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang ditambah dengan harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Ya.
Nah, totalnya yang dimaksud harus sama tadi ya, dengan bagian biaya yang dipertanggungjawabkan dengan bagian kedua ini di sini kan hasilnya ini harus sama perhitungannya. Kalau berbeda berarti perhitungannya ada yang salah gitu ya. Antara total jumlah biaya yang dibebankan dengan harga pokok produksi yang dibebankan di sini harus sama perhitungannya. Oke. Nah, yang kita bahas di sini hanya baru metode harga pokok proses untuk satu departemen saja. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita membahas perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen, kemudian pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses. Jadi ada produk hilang awal proses dan akhir proses. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, oke, kita langsung ke contoh metode harga pokok proses di mana produk diproduksi melalui satu departemen dan tidak ada di sini kasusnya tidak ada barang dalam proses awal ya. Contohnya di sini biaya bahan baku, ini yang contoh yang tadi, laporan yang tadi ini contoh soalnya. Biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000 dan biaya overhead pabrik 16.125.000. Total biaya yang dikeluarkan 39.875.000. Nah, perhatikan instruksinya di sini adalah jumlah produk yang dihasilkan yaitu barang jadi sebanyak 2.000 kg, kemudian barang dalam proses di mana persentase penyelesaiannya yaitu 100% untuk biaya bahan baku dan bahan penolong, 50% untuk biaya tenaga kerja langsung, dan 30% untuk biaya overhead pabrik. Total barang dalam prosesnya adalah sebanyak 500 kg. Nah, kemudian kita hitung dulu ya. Yang dimasukkan dalam proses yaitu 2.500 kg. Yang sudah jadi dan ditransfer ke gudang 2.000 kg. Produk dalam proses akhirnya tadi 500, maka total produk yang dihasilkan 2.500. Kemudian kita hitung dulu perhitungan unit ekuivalennya ya, sesuai instruksi tadi. Menghitung unit ekuivalen sama dengan unit produk selesai ditambah unit dalam proses dikalikan persentase penyelesaian masing-masing. Untuk biaya bahan baku, produk selesainya semua sama ya, 2.000. Kemudian produk dalam prosesnya juga sama, 500. Tinggal persentasenya yang berbeda-beda. Bahan baku 100%, bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, BOP 30%. Maka ketemunya juga beda-beda. Di sini ya. Oke, perhatikan. Lanjut, kemudian kita hitung harga pokok per unit ya, harga pokok per unit. Total biaya seperti yang sudah diketahui tadi dibagi dengan unit ekuivalen yang sudah kita hitung barusan. Maka ketemu harga pokok per unit. 5 juta dibagi 2.500, 7,5 juta dibagi 2.500 dan seterusnya. Kemudian kita lakukan perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu produk jadinya kan sebanyak 2.000 kilo ya yang udah jadi. 2.000 kg dikalikan total harga pokok per unit 17.500. Ketemu 35 juta. Lalu kita hitung harga pokok produk dalam proses akhir. Untuk bahan baku 100% dikalikan 500 unit dalam proses dikalikan 2.000 yaitu harga pokok per unit untuk bahan baku. Ini ya, situ. Oke. Terus bahan penolong juga sama, 100% kali 500 dikalikan 3.000 dan seterusnya. Lalu kita total ketemulah 4.875.000 itu ditambahkan dengan harga pokok produk jadi yang 35 juta ketemu 39.875.000. Nah, ini kan udah sama kan angkanya, jadi kayak gitu. Nah, antara total biaya dengan perincian antara produk yang jadi yang ditransfer ke gudang dengan produk yang masih dalam proses. Itu kalau di total harus sama dengan total biaya yang
terjadi sesungguhnya. Seperti itu. Maka kita tinggal sajikan atau kita masukkan ke dalam laporan harga pokok produksi seperti ini. Oke. Nah, ini jurnalnya ya. Jurnalnya perhatikan, yang pertama mencatat pemakaian bahan baku seperti biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Barang dalam proses biaya bahan baku di debit, persediaan bahan baku berkurang di kredit sebesar 5 juta. Ini sesuai dengan biaya yang dikeluarkan tadi ya. Kemudian mencatat pemakaian bahan penolong, barang dalam proses biaya bahan penolong, debit, persediaan bahan penolong di kredit. Kemudian pencatatan biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya tenaga kerja di debit, gaji dan upah di kredit. Selanjutnya pencatatan BOP, barang dalam proses BOP di debit, kreditnya adalah berbagai rekening yang dikreditkan, bisa macam-macam, misalnya biaya asuransi, biaya listrik, biaya air, dan seterusnya. Kemudian mencatat produk selesai. Jurnalnya persediaan produk jadi di debit, kemudian kita kreditkan. Nah, ini perhatikan teman-teman, yang kita masukkan di sini hanya persediaan produk jadi saja, 35 juta. Jadi teman-teman lihat di sini, lihat di laporan ini ya. 35 juta ini kita rinci berapa sih biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, di sini ini 5 juta, 7 juta 500 ini terdiri dari produk yang sudah jadi dan produk yang masih dalam proses. Misalnya 5 juta yang masih dalam proses masih ada 1 juta. Maka yang sudah jadi sebesar 5 juta kurangi 1 juta, yaitu 4 juta. Begitu juga yang bahan penolong. 7.500.000 totalnya. Yang masih dalam proses 1.500.000, berarti yang sudah jadi hanya 6 juta. Seperti itu. Kemudian kita masukkan ke jurnal. Bahan baku 4 juta, bahan penolong 6 juta, tenaga kerja 10 juta, BOP 15 juta, totalnya 35 juta. Kemudian mencatat barang dalam proses akhir, gampang ya karena sudah ada di laporan tadi. Jurnalnya persediaan produk dalam proses akhir di debit 4.875.000 dan di kredit masing-masing ya. Kita bisa-bisakan bahan baku, bahan penolong, BTK, dan BOP. Demikian materi tentang metode harga pokok proses dengan satu departemen di mana tidak ada barang dalam proses awal yang diketahui. Untuk selanjutnya kita akan membahas metode harga pokok proses untuk lebih dari satu departemen, kemudian produk hilang dalam proses awal maupun akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.